Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada pagi hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Semoga apapun yang sudah bawa dari rumah, ada sakit penyakit, ada masalah, ada pergumulan yang bahkan sampai hari ini, sampai pagi ini belum terselesaikan. Dan kita datang pada tempat yang tepat, pribadi yang tepat. Saudara tidak datang kepada saya, saudara tidak datang kepada gereja Petra, tapi saudara datang kepada Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang maha penuh dengan kuasa yang berlimpah, tidak terbatas kuasanya, akan menjangkau kita sekalian. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan mulaikan pelayanan saya ya, dalam satu penyampaian firman Allah yang berseri ya. Ada 4 kebaktian yang akan saya layani pada pagi hari ini, dan saya diteguhkan oleh Tuhan untuk menyampaikan tema pada hari ini mengenai tahbisan atau mengenai pengabdian kita ya. Untuk beberapa orang mungkin perkataan tahbisan ini sudah agak jarang kita dengarkan ya. Dan kita mungkin meraba-raba, apa sih tahbisan? Ya, apa tahbisan rumah, apa tahbisan gedung atau apa sih ya. Tahbisan dalam bahasa lainnya dedikasi, mungkin sudah agak lebih ya mengerti dedikasi ya. Tahbisan itu berbicara tentang pengabdian sebagai umat kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan itu kita wujudkan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Nah, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ya, dalam kedatangan saya pertama 4 bulan yang lalu, saya menyampaikan pada bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17 tentang perangai seorang pelayan atau seorang umat Tuhan, pakaian imam. Nah, pagi hari ini saya akan lanjutkan menuntaskan seluruh kitab Injil Lukas pasal 18. Ada 4 cerita, dan itu saya akan bagi dalam 4 kebaktian, yaitu berbicara tentang tahbisan atau dedikasi atau pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, ada 4 cerita ini semua ada kaitan dengan ibadah dan pelayanan, supaya kita bisa mengerti bahwa kita harus beribadah dalam satu tahbisan yang benar, dalam satu pandangan yang benar di mata Tuhan ya. Nah, saya akan bagikan 4 bagian ini secara garis besar. Saya akan sampaikan yaitu yang pertama pagi hari ini akan saya sampaikan pada ayat 31 sampai ayat 34, ayat 31 sampai ayat yang ke-34, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab Lain ya, disebutkan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus ya. Kalau disebutkan pemberitaan yang ketiga, berarti ada pemberitahuan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai yang keempat ya, tentang penderitaan Yesus. Dia akan mati, dia akan disaniaya, dihina, dilecehkan, bahkan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit ya. Saya akan sampaikan berbicara tentang apa ini? Pendamaian lewat korbannya ya. Yesus menjadi korban pendamaian demi kita bisa menjadi pelayan Tuhan, umat Tuhan ya. Ini yang pertama, pagi hari ini akan saya sampaikan. Saya lanjutkan yang kedua sebagai garis besar saja ya, sedikit sekilas saya akan sampaikan ya. Nanti siang saya akan sampaikan ayat 18 sampai ayat 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Berbicara tentang penyerahan diri sepenuh. Ada hal-hal yang dia pertahankan dan itu mengganjal. Dan Tuhan katakan dia tidak bisa masuk surga. Sedemikian sulitnya orang kaya masuk surga. Ya, Tuhan Yesus katakan lebih sulit dari onta masuk lubang jarum. Tapi Tuhan katakan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Ini harus kita pegang. Jangan yang mustahil, tapi kita pegang apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Amin. Ini yang kedua. Ya.
Yang ketiga, pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, upah mengikut Tuhan. Saya beri judul pelayanan dalam kesetiaan. Ya, pelayanan dalam kesetiaan, upah mengikut Tuhan. Bahwa kesetiaan kita ada harganya. Kesetiaan kita ada harga yang harus kita bayar. Tetapi perhatikan, harga itu tidak sia-sia. Kalau kita investasi di dunia sana, kita korban, ada harga. Tetapi itu pun tidak ada jaminan bahwa investasi kita pasti akan untung. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Tetapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, maka investasi kita tidak sia-sia. Kesetiaan kita tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita sekalian, amin? Haleluya. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan ingin minta dari kita, ya. Dan yang keempat, nanti malam saya akan sampaikan ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jericho, ya. Ya, bagaimana orang buta ini berteriak-teriak mohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan tanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Dia katakan, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Apa artinya melihat? Melihat artinya bisa bersekutu dengan terang. Tadinya dia terpisah dari terang. Dia gelap. Orang gelap itu terisolir, saudara. Orang gelap itu tidak bisa melihat lingkungannya. Dia merasakan seperti dia itu sendiri dalam pandangannya. Walaupun di tengah-tengah ribuan jutaan manusia, tapi dia merasakan seperti dia itu seorang diri dalam pandangannya. Sebab dia gelap. Sehingga waktu Tuhan katakan, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya aku bisa melihat. Aku bisa bersekutu dengan terang. Ya, sehingga pada bagian yang keempat saya beri judul, saya beri tema persekutuan dengan terang Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang sangat prinsip dalam tahbisan, dalam ibadah pelayanan kita. Dan ini tidak bisa tidak ada. Ini harus ada supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan mulaikan dengan bagian yang pertama, ya, yaitu tentang pendamaian lewat korbannya. Kita sudah baca tadi? Belum? Ya, kita akan baca. Kitab Injil Lukas pasal 18, Kitab Injil Lukas pasal 18, ayat yang ke-31, 32, 33, bahkan 34. Saya ingin bahwa semua kita bawa Alkitab, ya, walaupun mungkin tidak Alkitab konvensional, tetapi apapun yang saudara bawa, entah itu di gadget saudara, bawa dan baca itu, ya. Sebab ini sangat membantu kita dalam bisa mengerti, ya, memahami firman Allah, ya. Saya tidak bisa berbicara apa-apa, saya bukan orang yang pintar berbicara. Di luar firman Allah, saya tidak bisa berbicara apa-apa. Saya bukan orang yang pandai berbicara, saya juga gagap, ya. Istri anak-anak saya seringkali, ya, agak jengkel, ya. Ngomong apa itu susah, ya. Kadang-kadang sudah mau ngomong, salah-salah lagi ngomong. Saya bukan orang yang pintar bicara, ya. Tetapi kalau saya bisa berbicara sampai hari ini, saya hanya berbicara dari firman Allah saja. Amin. Haleluya. Nah, kita akan baca pada ayat 31. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, Ya. sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Terima kasih. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, Tuhan mengatakan sesuatu yang belum terjadi, bahwa dia akan dianiaya, terima kasih, dia akan dibunuh, tapi dia akan bangkit kembali, ya, pada hari ketiga. Dan murid-murid mendengarkan itu, mereka tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka tidak bereaksi apa-apa. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Ya, saya mau mengatakan hal yang paling penting dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, adalah kita harus memanfaatkan pendamaian
yang Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mengalami pendamaian, semua manusia itu berdosa. Dan ayat mengatakan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia yang berdosa, dia sedang dalam keadaan berperang melawan Allah, bermusuhan dengan Allah. Dan saya mau mengatakan, orang yang menjadi musuh Allah, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia persembahkan, itu tidak berkenan kepada Allah. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara punya, maaf kata saudara ya, punya musuh. Ya. Dan musuh itu tahu-tahu memberi saudara makanan yang enak sekali. Kira-kira dalam pandangan saudara, apa ini? Apa ini? Saudara, oh terima kasih ya, terima kasih. Kamu kok baik sekali. Ya. Paling tidak kita akan berpikir, kenapa dia memberikan saya makanan? Jangan-jangan ada apa, saudara? Sianida lagi. Jangan-jangan ada sesuatu, kita tidak berkenan. Gak pernah apa, selalu dia ingin menyakiti saya. Tapi kenapa tiba-tiba dia ya bertingkah baik kepada saya? Kita selalu curiga, selalu kita tidak berkenan. Perhatikan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita persembahkan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, sebelum kita mengalami pendamaian, itu tidak akan memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Kenapa? Sebab ada sesuatu yang mengganjal antara kita dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita sumbang gereja, kita melayani, kita berkhotbah, kita apapun juga, kita cari jiwa. Tapi kalau kita sendiri tidak didamaikan lewat korbannya, ya, maka semuanya itu sia-sia. Tidak akan memperkenankan hati Tuhan. Saya akan memberikan satu ayat bukti ya. Di dalam kitab Yesaya pasal 59, kitab Yesaya pasal 59. Jadi seseorang ya ingin mempersembahkan, ingin melakukan suatu kebaikan, harus dimulaikan dengan pendamaian. Dia harus clearkan. Supaya apa? Supaya apapun yang dia kerjakan, sekecil apapun, itu nanti memperkenankan orang yang akan kita persembahkan itu. Ya, ayat yang pertama, kitab Yesaya pasal 59, ayat yang pertama, ada gap, ada penghalang, ya, ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa tembus halangan yang begitu kuat. Ayat yang ke-1. Sesungguhnya ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Perhatikan. Dan pendengarannya ya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan ada isolator yang begitu kuat sehingga tidak bisa kena arus listrik. Ada isolator yang sangat kuat yang membuat tidak ada arus yang bisa tembus sampai kepada Tuhan. Ya, tetapi ada pemisah di antara kamu dengan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, ya, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ialah segala dosamu. Sehingga apapun yang kita kerjakan, ya, tidak akan diterima oleh Tuhan. Saya tidak ingin mematahkan semangat saudara melayani, untuk berkorban, untuk lakukan sesuatu. Tapi saya harus mengatakan suatu kebenaran. Supaya apa? Supaya jangan perbuatan kita menjadi sia-sia. Nomor 1, kita harus mengalami apa? Pendamaian. Nah, mungkin ada pertanyaan buat di dalam hati saudara. Apa perlu kita mengalami pendamaian? Saya harus mengatakan sangat perlu. Sebab ini poin pertama. Supaya kita tidak mengalami kerugian yang besar. Kita pikir kita beribadah, kita pikir kita umat Tuhan, kita pikir kita pelayan Tuhan. Saya terutama, saya melayani di mana-mana. Seolah-olah saya pelayan Tuhan. Tetapi kalau saya sendiri tidak mengalami pendamaian, maka saya menipu diri sendiri. Dan apapun yang saya kerjakan tidak ada gunanya apa-apa. Ya, nah saya mengatakan kenapa kita perlu, paling tidak saya menemukan beberapa jawaban. Nomor 1, kenapa kita perlu mengalami pendamaian? Sebab Allah sendiri mau berdamai dengan manusia. Ini jawaban pertama.
Kenapa kita perlu berdamai dengan Allah? Sebab Allah sendiri mau berdamai dengan kita manusia. Ya, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 18 dan ayat 19, Allah sendiri berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Dia sebagai pihak yang dirugikan, dia pihak yang dikecewakan. Allah sangat kecewa dengan ciptaannya. Dia menciptakan manusia begitu sempurna, dan manusia itu ciptaan yang paling mulia. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia mengecewakan Allah. Dia berbuat dosa. Dia lebih mendengarkan musuh Allah, itulah ular setan, daripada suara Tuhan. Ya, seharusnya manusia yang mengemis-ngemis minta didamaikan, minta ampun. Tapi apa yang terjadi? Manusia lari dari Tuhan. Manusia tidak berdamai. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Tapi Alkitab mengatakan Allah berinisiatif untuk datang berdamai dengan manusia. Dia yang dirugikan, dia yang dikecewakan, tetapi dia lebih dulu mau berdamai dengan manusia. Salah satu kesulitan dalam berdamai adalah siapa yang lebih dulu mau berdamai. Kira-kira begitu, nah? Apalagi kalau kita lebih tua, nah? Apalagi kalau kita yang merasa kita dikorbankan, kita dirugikan. Ayo berdamai. Ngapain? Saya lebih tua, kenapa saya harus berdamai dengan dia yang lebih muda? Ngapain? Dia yang merugikan saya kok. Kenapa saya yang harus berdamai dengan dia? Dia yang harus berdamai dengan saya. Kira-kira begitu, sah? Itu pandangan manusia. Tapi Allah tidak demikian. Walaupun dia yang dikecewakan, dia yang dirugikan, tapi dia datang kepada manusia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ini yang harus kita manfaatkan. Ini yang harus kita manfaatkan. Oh, haleluya. 2 Korintus pasal yang kelima. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan semuanya ini dari Allah. Dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan kita dengan dirinya. Allah yang mau berdamai. Allah yang mau berinisiatif untuk mendamaikan manusia. Dia damaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20 perhatikan, biar ini menjadi suara Allah buat kita pada pagi hari ini. Ya, ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Perhatikan. Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya harus mengatakan, ini suatu langkah yang sangat-sangat mudah seharusnya. Kenapa? Orang yang bermusuhan dengan kita sudah mau berdamai dengan kita. Seharusnya kita yang datang berdamai, tapi dia datang berdamai dengan kita. Seharusnya itu suatu kemudahan yang Tuhan berikan. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua manusia memanfaatkan itu. Ya, padahal Tuhan katakan apa? Kalau itu bergantung dari dirimu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, kasih. Artinya apa? Tuhan menuntut kita. Kalau itu bergantung dari dirimu, artinya apa? Kalau Allah mau berdamai dengan kita, ya, berarti bola perdamaian sudah ada di pihak kita. Kita mau berdamai atau tidak, itu tergantung kita, tidak tergantung Allah lagi. Sebab apa? Allah sudah memberikan dirinya untuk berdamai dengan manusia. Sehingga kalau manusia tidak berdamai dengan Allah, itu bukan karena Allah lagi, tapi karena memang manusia yang tidak mau berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu biar pagi hari ini kita tangkap perkataan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab memang dia sudah memberi diri untuk didamaikan dengan kita. Amin. Haleluya. Ini harus kita tangkap. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tapi ada makna yang kedua yang harus kita tangkap sebagai umat Tuhan. Perhatikan, sebagai umat Tuhan. Alkitab mengatakan, kalau itu bergantung dari kamu. Ya,
hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Artinya apa? Tuhan ingin anak Tuhan, Tuhan ingin orang Kristen, Tuhan ingin hamba Tuhan, Tuhan ingin pelayan-pelayan Tuhan selalu menjadi inisiator dalam perdamaian. Dia harus mau berdamai dengan siapapun juga. Jangan malah dia yang memelihara konflik. Orang lain sudah mau berdamai, tapi dia enggak mau, apapun alasannya. Anak Tuhan, seorang pelayan, dia tidak layak menyebut dirinya orang Kristen. Kalau apa? Dia menjadi orang-orang yang tidak mau berdamai. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, coba kita renungkan, adakah konflik-konflik horizontal di antara kita? Dengan suami, ada banyak kali pengalaman, bahkan kita datang ke gereja. Datang ke gereja, di mobil, di rumah, dimulai dengan gegeran. Kira-kira begitu, saudara. Banyak kali ini pengalaman. Mau ke gereja, udah tengkar dulu, saudara. Udah masalah tentang mobil mana yang mau kita pakai, baju mana yang kita pakai. Ya suka-sukamu, aku mau pakai yang ini. Ya, sudah menjadi tengkar. Dan kita ada pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, biarlah kita menjadi inisiator pendamaian. Amin. Berdamai. Kalau itu ada di samping kita, berdamai. Sebab kalau kita tidak berdamai, Tuhan katakan, kita persembahkan apapun. Ya, kalau engkau membawa persembahan di atas mezbah, Tuhan katakan, tinggalkan itu. Kalau engkau tahu ada konflik dengan sesamamu, tinggalkan itu di atas mezbah. Pergi berdamai dengan saudaramu. Baru kembali mempersembahkan korban. Kenapa? Korban kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab tidak ada hati yang damai. Ada konflik di antara kita. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang mau berdamai. Amin. Dan saya mendapatkan pelajaran tentang pendamaian itu. Papa saya mengajarkan kepada saya, perbuatan baik itu harus mulai dari kita. Seperti kita pegang remote control. Seperti kita pegang remote control, saudara. Kontrol itu di pihak kita. Kalau kita mau duluan, maka terjadi yang baik. Saya kasih contoh, saudara. Nah, kalau kita senyum kepada orang, maka akan dibalas dengan senyum. Kira-kira begitu, saudara? Ya, enggak pikir, ini gila ini, ya. Enggak tahu apa-apa, enggak kenal kok senyum sendiri, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka orang pun akan berbuat baik kepada kita. Tergantung kepada kita. Begitu kita berbuat jahat kepada orang, orang akan lebih jahat lagi kepada kita. Tergantung kepada kita. Kita seperti pegang remote control. Dan hari-hari ini, seperti hidup manusia ini, tergantung pada remote control. Kita nyalakan TV, kita nyalakan mobil, lama-lama bisa begitu. Kita nyalakan apa semuanya, ini tergantung dari kita. Ya, oleh sebab itu biar kita hari-hari ini, kita mau gunakan ini. Tuhan katakan, apa yang baik itu tergantung kita. Kita mulaikan. Allah sudah memulaikan memberi contoh buat kita. Kita ikuti contoh Allah. Amin. Kata pertama, kenapa kita harus berdamai? Sebab Allah sudah mulaikan. Dia menjadi inisiator. Dia ambil inisiatif untuk berdamai dengan manusia. Seharusnya manusia begitu berbuat salah. Dia datang kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu Adam dan Hawa makan, mereka lari dari Tuhan. Ya, tetapi Allah datang, menyembelih seekor binatang dan memakaikan kepada manusia. Dan manusia damai dengan Tuhan. Ya, nah yang kedua, yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Kenapa? Yang kedua, sebab Yesus sebagai putra Allah, dia rela untuk menjadi tumbal perdamaian. Ini jawaban-jawaban kenapa kita harus berdamai. Sebab Yesus sebagai putra Allah, dia rela untuk menjadi tumbal perdamaian. Zaman dulu, kalau ada perang suku, ada perang apa, dan berdamai, nggak gratis pendamaian itu. Sudah ya kita berdamai, ya nggak ada apa-apa lagi ya. Harus ada tumbal, binatang korban, atau apa saja, lembu atau sapi atau babi, disembelih, dan mereka bakar, dan mereka makan sama-sama. Adakan pesta perdamaian. Ada tumbal perdamaian. Dan kita baca kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Dan tumbal perdamaian antara Tuhan dengan Allah. Apa yang dapat mendamaikan kita dengan Allah? Tidak ada korban yang sanggup mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada. Saudara bisa katakan apa saja. Saya mau berdamai dengan Allah.
kalau saya bawa sumbangan banyak kepada Tuhan, Tuhan saya sumbang gereja 3 miliar, 5 miliar, berarti saya sudah berdamai dengan engkau. Tidak. Apapun yang kau sanggup kerjakan, tidak sanggup mendamaikan engkau dengan Tuhan. Tetapi kita lihat ada tumbal yang menyediakan dirinya. Yesus Kristus. Dia katakan, aku rela mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia rela mati. Dan ada satu perkataan yang sangat menyayat hati. Di atas kayu salib dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia selalu mengatakan, antara aku dengan Bapa tidak pernah terpisahkan. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Apapun yang aku katakan itu berasal dari dia. Apapun yang aku kerjakan itu berasal dari dia. Bukan dari diriku sendiri. Pada akhirnya dia katakan, malam ini ya gembala itu akan diparang dan tercerai-berailah domba-domba. Kamu semua akan lari tinggalkan aku, tapi Bapa akan menyertai aku. Dia yakin Bapanya tidak pernah akan meninggalkan dia. Tapi di atas kayu salib dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu satu kepedihan yang paling besar. Bukan saat dia dianiaya itu yang pedih. Bukan saat dia pukul, dipalu, di apapun. Tapi saat dia merasakan dia ditinggalkan oleh Bapanya. Tapi kenapa dia kerjakan itu? Demi untuk berdamai. Memperdamaikan manusia dengan Allah. Dia rela terpisah sedikit waktu dengan Bapanya. Supaya manusia yang terpisah dari Allah punya jalan masuk. Seperti ada jalan masuk untuk berdamai dengan Allah. Tolong baca ayat yang ke-21, ayat 20 dan 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus dalam nama Kristus, perhatikan. Kami meminta kepadamu, Ya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perhatikan ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa Dia yang tidak mengenal dosa. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, syarat untuk menjadi tumbal perdamaian harus seseorang yang sempurna, tanpa dosa. Dan kalau sudah merenungkan, siapa manusia yang tidak ada berdosa? Semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi tumbal perdamaian. Hanya satu, Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa, kita yang musuh Allah, didamaikan di hadapan Allah. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, pribadi Allah mau berdamai dengan kita. Yesus mau menjadi tumbal pendamaian. Masihkah kita mengeraskan hati? Saya tidak mau berdamai dengan Allah. Rasul Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin, kasih. Haleluya. Dan yang ketiga, perhatikan, apa yang membuat kita harus berdamai dengan Allah? Yang ketiga, sebab kuasa pendamaiannya sanggup mendamaikan kita dari apapun pelanggaran kita. Tidak ada pelanggaran yang terlalu berat, tidak ada dosa yang terlalu kotor yang tidak sanggup diampuni oleh Tuhan. Saya harus mengatakan ini. Ada beberapa orang yang takut berdamai dengan Tuhan. Kenapa? Dia putus asa. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah ada sesuatu yang sanggup menutup dosaku terlalu kotor, terlalu besar, terlalu banyak? Tapi saya mau mengatakan, korban pendamaian itu, kuasa pendamaian itu sanggup melepaskan kita, mengampuni kita dari segala dosa pelanggaran kita. Amin. Ya, tolong baca kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Oh, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan buat kita sekalian, ya. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Kenapa kita masih ragu?
Kenapa kita masih enggan? Kenapa kita masih tidak mau memberi diri didamaikan dengan Allah? Padahal dia mau berdamai, ada tumbalnya, dan dia sanggup menyelesaikan segala dosa pelanggaran kita. Ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara Ya. firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti salju. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh darah anak domba itu. Teruskan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, Ya. akan menjadi putih seperti bulu domba. Sudah percaya demikian, amin? Ya, pemerintah kita dalam hari-hari ini, terima kasih, ada satu program namanya tax amnesty. Salah satu apa yang saya tangkap, apapun pelanggaranmu dalam hal perpajakan, kalau engkau mau memanfaatkan tax amnesty, itu nanti akan diampuni. Betapapun besarnya pelanggaranmu, asal engkau mau memanfaatkan tax amnesty, engkau akan diampuni. Tetapi tetap harus apa, Zah? Harus apa? Bayar. Harus bayar. Tetapi Tuhan kerjakan buat kita apa? Bukan tax amnesty, tetapi debt amnesty. Apapun hutang kita, bukan pajak yang harus kita bayar, tapi hutang kita. Siapa yang tidak mau dibebaskan hutangnya? Siapa yang tidak mau dibebaskan hutangnya? Kewajiban kita. Pajak itu juga kewajiban. Tetapi hutang itu kewajiban kita. Hutang kita, debt kita akan diamnesti oleh Tuhan. Apapun, besar berapapun. Ya hutang saya banyak, 1.000 triliun. Bisa kan? Bisa. Berapapun hutang kita, Tuhan katakan akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, kasih? Ya. Kalau kita ada kepastian janji Tuhan, Tuhan sanggup melunasi, memutihkan apapun hutang dosa kita. Terlalu bodoh kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, debt amnesty. Tuhan berikan buat kita, ada kesempatan mengalami pembebasan hutang. Tapi syaratnya apa? Sama seperti juga tax amnesty. Syaratnya apa? Mengaku. Akui apa yang menjadi kesalahanmu. Akui apa yang menjadi kekuranganmu. Akui apa yang menjadi pelanggaranmu. Akui apa yang menjadi kenajisanmu. Ya, seperti juga tax amnesty. Hanya apa yang diakui, hanya itu yang diampuni. Demikian juga apa yang kita akui, itu yang akan diampuni. Kalau itu kita simpan, kita sembunyikan, tidak diakui. Apa-apa yang disembunyikan tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita akui kepada Tuhan, ayat mengatakan walaupun merah seperti kermisi, walaupun merah seperti kain kesumba, maka itu akan diampuni oleh Tuhan. Satu ayat dalam kitab 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes. Oh luar biasa, 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita banyak baca ayat, sebab saya tidak mampu berbicara di luar ayat. Saya hanya mau berbicara dalam kebenaran firman Allah, supaya saya tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tidak bersalah di hadapan manusia. Ya, saya mengatakan ngomong toh, mana dasarnya? Firman Allah memberikan kita dasar yang kuat. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama, suratan 1 Yohanes pasal pertama. 1 Yohanes pasal pertama, seberapa yang kita akui, apapun yang kita akui. Raja Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, kata berdiam diri itu bukan introspeksi, bukan koreksi diri, ya, self correction, tetapi berdiam diri itu menyembunyikan. Dan mengatakan, tiap hari siang malam aku merasakan tangan Allah menekan dengan berat. Tapi waktu aku akui, mengalami kelegaan. Mengalami kelegaan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Perhatikan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Ya. sama seperti Dia ada di dalam terang, Perhatikan. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan
Dan darah Yesus darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dari segala, bukan dari hampir semua dosa kita. 99,99%. Tidak. Tidak hampir semua dosa kita, tapi semua dosa yang kita akui kepada Tuhan itu akan diampuni. Luar biasa. Ada debt amnesty Tuhan kerjakan buat kita. Tetapi ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tetapi kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka siapa manusia yang tidak berdosa? Pada saat dia mengatakan dia tidak berdosa, dia sedang berdosa, dia sedang melakukan dosa. Dosa apa itu, saudara? Berdusta. Pada saat dia mengatakan aku tidak berdosa, dia sedang berdosa, sedang melakukan dosa. Paling tidak dosa berdusta. Ya, dia berdusta. Ayat 9 sekali lagi, 8 sekali lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Kenapa? Ya, sebab kita tidak memanfaatkan kesempatan yang paling luar biasa ini. Ya, yang paling luar biasa ini. Teruskan. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Teruskan. Jika kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tekankan ini, segala dosa kita. Kalau kita mengakui dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun kejahatan yang kita akui akan diampuni oleh Tuhan. Ya, itulah kekuatan kuasa pendamaian. Sehingga terlalu bodoh, terlalu jahat seseorang yang tidak mau memberi dirinya didamaikan dengan Allah. Dia tidak seharusnya mati untuk kita. Perjanjian Lama mengatakan dia sebagai anak menjadi kesayangan Bapa. Setiap hari dia bermain di sekitar tahta Bapa. Tapi waktu dia diutus, kamu harus turun ke dunia menjadi tumbal perdamaian. Dia katakan, ya Bapa, aku akan kerjakan. Injil Lukas mengatakan, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Sekarang harus digenapkan. Ya Bapa, aku harus kerjakan. Kalau itu menjadi kehendakmu, aku lakukan itu. Walaupun harus bertentangan dengan kehendakku sendiri. Di Taman Getsemani dia diperhadapkan dengan cawan. Dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia 3 kali dia bergumul. Dan dia meminum cawan itu. Demi mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tax amnesty. Hanya 1 tahun mungkin. Ya. Tetapi debt amnesty yang Tuhan berikan kepada kita. Berlaku seumur hidup kita. Selama masih ada nafas di kandung badan ini. Selama ada nyawa dalam tubuh ini. Selama itu ada kesempatan engkau mengalami pengampunan, pendamaian dengan Tuhan. Tetapi itu akan berakhir pada saat tubuh ini sudah kehilangan nyawa. Dan tidak akan berubah. Oleh sebab itu gunakan kesempatan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Keadaan bisa berubah pada saat kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini. Manfaatkan kesempatan. Nah, saudara akan bertanya mungkin, apa tandanya kita sudah mengalami dosa kita didamaikan dengan Allah? Tidak lagi ada rasa, tidak lagi ada rasa bersalah. Salah satu tanda bahwa kita diampuni oleh Tuhan adalah pada saat kita merasa damai sejahtera. Hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Hati nurani tidak menuduh kita lagi. Setiap dosa, kalaupun tidak ada orang yang tahu, sebab apa? Belum sampai dalam perbuatan, masih dalam angan-angan. Tidak ada orang yang tahu, siapa yang tahu angan-angan kita? Masih ada dalam hati kita, belum kita lakukan. Tapi Allah tahu, setan juga tahu, hati nurani kita tahu. 3 pribadi ini tidak bisa disuap, tidak bisa dibungkam mulut mereka. Mereka akan menuduh. Tetapi kapan kita akan merasakan tenang hati nurani kita? Suratan 1 Yohanes mengatakan, pada saat darah Tuhan mendamaikan.
maka hati kita tidak menuduh lagi. Dan hati nurani itu tidak bisa, ya, kita tidak bisa menipu hati nurani. Ya, kita katakan enggak apa-apa, aku tenang. Tapi ada sedikit ketakutanmu. Bagaimana kalau saya mati? Apakah saya sudah diampuni? Itu tanda bahwa engkau belum mengalami pendamaian sepenuhnya. Masih ada keraguan. Kalau saya mati malam ini, apakah saya masuk surga atau tidak? Itu tanda bahwa engkau belum mengalami pendamaian sepenuhnya. Gunakan kesempatan ini. Ayat mengatakan, hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Ada ketenangan yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan ingin berikan buat kita pada hari ini. Kita tidak merasa dituduh lagi. Sebab Tuhan memberikan kita hati nurani yang tenang. Tolong baca satu ayat ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Atau 1 Yohanes langsung pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Suratan 1 Yohanes pasal 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, menenangkan hati kita. Kita tidak bisa menenangkan diri kita. Enggak apa-apa kok, dosa kecil saja kok. Enggak apa-apa, Tuhan akan ampuni. Kalau kita tidak akui, kita tidak akan diampuni. Kalau kita tidak menyesal dan mengakui sungguh-sungguh, Tuhan ampuni, kenapa saya sempat melakukan itu? Kalau kita lakukan itu kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Maka mengatakan hati nurani kita ditenangkan di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, ya, menuduh. Enggak. Di pengadilan, kalau tidak ada bukti, biar jaksa menuduh, tidak akan masuk penjara. Kenapa? Tidak ada bukti. Ya. Biar kita lakukan. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak bisa dipenjarakan. Tapi di hadapan pengadilan Tuhan, ya, hati nurani akan naik saksi menjadi penuduh. Ya, ayat mengatakan, teruskan. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, ya, serta mengetahui segala sesuatu. Perhatikan, saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Terima kasih. Seperti kita ada rasa damai, tidak ada rasa bersalah, tidak ada pikiran, tidak ada hati nurani yang menuduh. Hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan. Kita berjalan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada satu jemaat namanya jemaat Pergamus. Tuhan katakan, aku akan memberikan dia batu putih. Dan di atas batu putih itu, aku akan menuliskan nama baruku. Apa itu batu putih? Hati nurani yang bersih. Setiap dosa yang dilakukan, itu ada noda yang mengotori hati nurani. Dan coba saudara renungkan, saudara berumur berapa? Setiap kali kita berbuat dosa, seperti ada satu titik mengotori hati nurani kita. Semakin banyak dosa kita lakukan, semakin banyak titik-titik hitam itu mengotori hati nurani kita. Dan hati nurani tidak dapat dibersihkan dengan apapun juga, kecuali oleh darah Tuhan. Amin. Bayangkan berumur berapa kita, setiap hari berapa kali kita seperti titik. Lama-lama seluruh hati nurani itu sudah menjadi batu yang hitam pekat. Bukan lagi merah, hitam. Tapi kuasa darah Tuhan, pendamaian, sanggup menyucikan itu. Ayat mengatakan hati yang hitam itu boleh menjadi hati yang putih. Batu hitam itu menjadi batu putih. Dan di atas batu putih ayat mengatakan, nama barumu akan dituliskan. Tidak ada orang yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Dan apa nama baru yang ditulis dalam batu putih itu? Adalah jaminan kita bahwa pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Adalah jaminan kita bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Adalah jaminan kita bahwa kita ada tempat dalam kitab kehidupan. Sebab itu yang Tuhan ingin berikan buat kita. Di bumi ada nama baru yang tertulis dalam hati nurani kita, batu putih. Tapi di surga nama baru kita. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan di tempat ini. Di surga nama baru kita dicatat dalam kitab kehidupan. Dan itu klop. Nggak ada orang yang punya nama baru dan namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan.
Nggak ada orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan dan namanya tidak ada tercatat dalam batu putih. Klop. Administrasi surga itu begitu tertib sempurna. Apa yang tercatat dalam kitab kehidupan tercatat di bumi ini dalam setiap batu putih yang kita miliki. Dan itu kita alami secara pribadi. Tidak bisa bonceng, biar suami saja. Ya, saya dengarkan kalau pajak istri bisa bonceng suami. Istri tidak punya NPWP ya NPWP suami. Tapi kalau debt, kalau hutang dosa, itu dilakukan secara pribadi dan kita harus menyelesaikan secara pribadi. Setiap kita harus punya nama baru. Setiap kita harus punya nama baru yang tercatat dalam batu putih, yang tercatat dalam kitab kehidupan. Malam hari ini, pagi hari ini saya mau sampaikan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya di dalam Allah kita dibenarkan oleh Tuhan. Maukah saudara menggunakan kesempatan ini? Amin kasih. Maukah saudara menggunakan kesempatan ini? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia rela diludahi. Injil Lukas mengatakan, dia rela disesah. Dia rela dibunuh. Tapi dia ada kuasa untuk bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Mendamaikan kita. Supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, di mata Tuhan menjadi persembahan yang terbaik. Ibadah kita belum sempurna. Pelayanan kita belum sempurna. Jujur harus mengatakan, pelayanan saya masih banyak dengan kekurangan. Pelayanan dari semua sekarang ini kita belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna, tidak ada di sini, sudah diangkat Tuhan. Tapi kita masih ada di sini bukti bahwa kita belum sempurna. Tetapi saya sangat percaya dalam ketidaksempurnaan kita. Kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan anggap apapun yang kita persembahkan itu sempurna di hadapannya. Seorang janda yang miskin mempersembahkan sedikit menurut jumlah manusia, tapi karena dia didamaikan dengan Allah, Tuhan anggap besar pemberiannya. Tuhan anggap sempurna persembahannya. Pelayanan kita, ibadah kita belum sempurna. Tahbisan kita belum sempurna. Tapi ada kerinduan Tuhan, saya mau didamaikan. Ini langkah pertama. Berilah dirimu didamaikan. Sebab dia sudah memberi diri. Dia rela menderita, dia rela mati untuk kita. Gunakan kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Amin kasih. Inilah firman Allah buat kita pada pagi hari ini sebagai pembuka. Kita tidak bisa apapun yang kita kerjakan. Ya. Choir, song leader, ya, singers, engkau bisa berlatih, engkau bisa hafal, engkau bisa menghayati apa yang engkau nyanyikan. Tapi kalau engkau tidak mengalami pendamaian dengan Tuhan, persembahanmu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau persembahan kita didahului dengan pendamaian dengan Tuhan, walaupun belum sempurna, dan ketidaksempurnaan kita yang tahu, kita yang rasakan, tapi Tuhan anggap itu sempurna sebab dipersembahkan orang-orang yang berdamai dengan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyambut kasih Allah yang diulurkan buat kita sekalian. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk kita sekalian. Inilah firman Allah buat kita, semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
dalam waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini masing-masing kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang sama memberi kesempatan buat setiap manusia. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Allah yang seharusnya menunggu kapan manusia memberi dirinya berdamai dengan kita, dengan Allah. Tapi Dia yang datang. Sebab Dia tahu manusia tidak mampu, tidak sanggup untuk berdamai. Seandainya Allah menunggu kapan manusia sanggup berdamai dengan Allah, kita tidak pernah akan sampai pada pendamaian. Sebab kita tidak sanggup melihat Allah, mendekat Allah. Ada suatu benteng yang sangat kuat. Tuhan katakan dosa dan pelanggaran. Biar kita teriak-teriak. Tuhan tidak tuli, sehingga kita harus berteriak-teriak. Telinganya bisa mendengarkan walaupun kita tidak berbicara. Dalam hatinya, dalam hatimu, apa yang ada dalam kandungan hatimu, Tuhan dengar apa yang sedang kau katakan. Tapi apa yang membuat dia tidak mau mendengar? Ada benteng yang belum diselesaikan, belum dirobohkan. Ada isolator yang menghalangi. Tuhan bukan tangannya kurang panjang untuk menolong kita, kurang perkasa untuk mengangkat beban kita. Tapi Tuhan katakan, ada sesuatu yang harus lebih dulu diselesaikan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Walaupun dosamu merah seperti kermis, merah seperti kain kesumba, aku akan buat putih seperti salju. Dan gratis. Gratis. Kenapa gratis? Sebab kita tidak sanggup membayar semurah apapun biaya pendamaian. Kita tidak sanggup membayarnya. Oleh sebab itu Tuhan gratiskan. Siapa saja yang mau memanfaatkan kesempatan amnesti ini, maka dia akan mengalami amnesti. Surat penghapusan hutang itu Tuhan berikan buat kita. Dengan bukti ada hati nurani yang bersih, yang tidak menuduh lagi. Haleluya. Terima kasih. Seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Enggak ada rasa takut. Kalau aku harus mati, aku lebih suka. Sebab aku akan lebih cepat pergi kepada Dia. Sebab dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Saudara, masih ada keraguan. Bagaimana nasib saya? Jangankan untuk masa depan. Tuhan sudah menjamin kita. Tidak ada keraguan. Bahkan untuk masuk kerajaan surga sudah ada jaminannya.
masihkah kita tidak mau menggunakan kesempatan itu? Ya, karya terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana dia yang tidak berdosa mau dijadikan dosa demi kita. Oh, haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Nyanyikan ini dengan ku sungguh-sungguh akan kagumi. karya terbesar hidupmu. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Allah. Haleluya. Yesus, pengorbananmu Tuhan.